Akhirnya kali ini saya berhasil naik menuju Divisi 2 dengan sangat mudah. Kalian nggak percaya? Lihat saja hasil pertandingannya ini. Persentasi menangnya sampai 90 loh ini. Di mana dari 10 kali bertanding saya hanya 1 kali kalah. Gacor sekali kan? Biar kalian lebih yakin, mari kita lihat histori pertandingannya kawan-kawan. Menang besar semua ini kawan-kawan. Padahal saya cuma player biasa, hahaha. Tenang saja, kali ini saya akan berbagi sebuah formasi dan strategi bermainnya biar kalian juga pada jago semua. Formasi ini termasuk salah satu formasi paling OP di eFootball 2025 saat ini, yang bikin saya naik divisi tanpa susah payah. Formasi ini cocok banget buat kamu yang suka main cepat, balance, tetap solid di belakang, dan paling penting bisa counter banyak meta. Jadi jangan kemana-mana ya bro, karena saya bakal bahas lengkap, mulai dari susunan pemain, role masing-masing posisi, sampai tips gameplaynya. Pertama-tama, mari kita bahas seperti apa formasinya. Silahkan masuk pada pengaturan formasi, kemudian pilih ubah formasi, lalu gunakan formasi 4-3-1-2, kemudian di custom lagi seperti berikut ini. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oke bro, jadi formasi yang saya maksudkan adalah 4-1-2-3. Di sini saya pakai gaya main serangan balik cepat, manajernya Xabi Alonso. Dan begini susunan pemain yang saya gunakan di formasi ini. Secara garis besar, formasi ini pakai 4 back, 2 CB, 1 destroyer, dan 1 build up, lalu 2 back sayap bertipe defensive fullback. Di tengah ada 1 DMF anchorman, tugasnya jadi penjaga jalur distribusi lawan. Lanjut ke tengah ada 2 AMF, 1 tipe creative playmaker, dan 1 hole player. Depannya, kita pakai 1 second striker tanpa playstyle buat fleksibilitas posisi, dan 2 goal poacher CF yang fokus cari ruang dan eksekusi. Biar lebih jelas, mari kita lihat seperti apa fungsi dan peran dari setiap pemain di formasi ini, beserta dengan tips gameplaynya. Kita akan bahas mulai dari belakang, yaitu goalkeeper. Di sini saya pakai Petr Cech dengan tipe defensive goalkeeper. Si Petr Cech ini adalah epic Chelsea lama yang masih lumayan gacor. Dia satu-satunya kiper terbaik yang saya punya, hahaha. Untuk kipernya di sini bebas, kalian bisa pakai tipe apa aja, baik itu offensive goalkeeper maupun defensive goalkeeper. Intinya gunakan kiper terbaik kalian. Selanjutnya kita ke posisi center back. Center back di sini salah satunya saya pakai bertipe perusak, yaitu Nesta. CB perusak atau destroyer adalah center back yang memiliki gaya bermain agresif dan aktif dalam memutus serangan lawan. Destroyer akan sering keluar dari posisi untuk menekan lawan yang membawa bola, bahkan saat mereka belum masuk ke kotak penalti. Selain agresif, dia juga punya tackling keras, yang mana dia kuat dalam duel 1 lawan 1 dan tackling bersih atau sliding keras. Intercept cepat juga ciri khas perusak, dia cepat membaca arah umpan dan bergerak untuk memotongnya. Fisik dominan. Biasanya perusak punya body balance tinggi, cocok duel dengan striker besar dan lincah. Duel udara dan duel fisik seorang destroyer juga sangat bagus. Makanya tidak heran juga kalau mereka sering menyumbangkan gol lewat tendangan pojok.
Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want. Selanjutnya mari kita bahas CB satunya lagi, yaitu pembangun serangan yang saya gunakan di sini, Frank Beckenbauer. CB build-up atau pembangun serangan adalah tipe center back yang punya kecerdasan bermain tinggi dan tenang dalam membawa bola. Dia tidak terburu-buru dalam menekan atau tackle seperti CB perusak, tapi lebih fokus pada posisi, umpan pendek yang akurat, dan menjaga struktur formasi dari lini belakang. CB pembangun serangan juga positional sense. Artinya selalu berada di posisi ideal untuk melakukan blok, intercept, dan bantu distribusi bola dari belakang ke depan. Pembangun serangan tidak asal maju, tetap menjaga kedalaman dan shape formasi. Selanjutnya mari kita bahas fungsi dan peran dari defensive fullback, LB-RB, Costa Curta, dan Thuram. Defensive fullback adalah pemain back sayap dengan gaya bermain bertahan penuh. Dibandingkan tipe offensive fullback atau fullback finisher, defensive fullback tidak akan overlap atau naik membantu serangan secara aktif. Mereka tetap stay di belakang untuk menjaga sisi lapangan dan membantu CB menjaga formasi tetap solid. Mereka selalu fokus jaga sayap. Ini upaya untuk menghentikan winger lawan agar tidak masuk atau crossing. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Kelebihan defensive fullback adalah pertahanan lebih kuat di sisi sayap. Cocok menghadapi winger cepat seperti Mbappe, Salah, atau Vinicius Junior. Selain itu, mengurangi risiko counter attack. Karena tidak naik, jadi tidak meninggalkan ruang kosong di belakang. Jadi saran saya, gunakan saat lawan punya winger aktif atau second striker di sayap. Defensive fullback sangat efektif mematikan pemain seperti Neymar, Messi, Mbappe. Paling enak gunakan di formasi narrow atau fokus tengah. Karena LB-RB tidak overlap, sehingga kamu bisa fokus membangun serangan dari tengah. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Selanjutnya mari kita bahas fungsi dan peran dari DMF anchor atau jangkar Aurelian Tchouameni. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Dalam permainan, anchorman selalu stay di posisi, jarang maju menyerang dan berfungsi sebagai filter utama sebelum bola sampai ke lini belakang. Dia menjadi pelindung utama bagi para CB dan pemain yang bertanggung jawab membaca permainan, intercept, serta memotong serangan lawan. Karena selalu stay, DMF Anchorman menutup celah yang ditinggalkan AMF atau CMF, bahkan CB yang naik meninggalkan posisinya. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Ain't different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy. Biasanya Anchorman punya stat defensive awareness, aggression, dan tackling yang tinggi sehingga bisa membaca umpan pendek lawan dan potong jalur serangan cepat. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Selanjutnya mari kita bahas fungsi dan peran dua gelandang serang di formasi ini, Antoine Griezmann dan Roberto Baggio.
Dua gelandang serang AMF di formasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun serangan, menciptakan peluang, dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Mereka adalah jantung serangan tim. Whole player membuka ruang dan jadi ancaman gol, sedangkan creative playmaker menjaga kestabilan serangan dan jadi pengatur arah permainan. Kombinasi ini sangat mematikan jika kamu bisa manfaatkan timing dan positioning dengan tepat. Peran whole player dalam tim adalah memberi dukungan dari belakang kepada SS dan CF dan memecah fokus marking, artinya membuat bek lawan bingung karena pergerakannya yang aktif masuk ke area kotak penalti lawan secara tiba-tiba. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. They say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Sedangkan kreatif playmaker lebih sering menjadi pusat playmaking atau otak serangan tim. They say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Dia akan berperan sebagai playmaker utama pemberi umpan terobosan, switch play, dan through pass ke CF atau SS. Mengatur tempo permainan, saat lawan press tinggi, dia bantu jaga bola agar tidak panik. Creative playmaker juga bertugas mendistribusikan bola ke sayap atau membuka ruang ke dalam. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. Karena pintar menjaga bola dan menjaga posisi, kreatif playmaker juga bisa menciptakan peluang gol jika kondisinya memungkinkan. Me down, I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into Jadi, dua AMF di formasi 4-1-2-3 ini berperan sebagai jantung serangan tim. Whole player membuka ruang dan jadi ancaman gol, sedangkan kreatif playmaker menjaga kestabilan serangan dan jadi pengatur arah permainan. Kombinasi ini sangat mematikan jika kamu bisa manfaatkan timing dan positioning dengan tepat. Selanjutnya mari kita bahas peranan dari second striker, no play style, Lionel Messi. They say what you want, bitch. Second striker adalah pemain yang posisinya berada di antara gelandang serang dan striker utama. Biasanya dia punya peran fleksibel, bisa mencetak gol, memberi assist, hingga membuka ruang. Namun saat tidak memiliki playstyle atau O-playstyle, artinya AI dalam game tidak mengatur pola gerak spesifik untuknya. Dia akan bermain secara default, tergantung situasi permainan dan posisi bola. Dia tidak terlalu dominan dalam satu peran, tidak akan selalu stay dekat striker seperti goal poacher, atau turun ke tengah seperti whole player. Tetapi no play style itu lebih fleksibel dan dinamis. Kadang dia turun ke tengah bantu build up, kadang naik ke kotak penalti jadi penyelesai peluang. They say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Second striker menjadi penghubung antara AMF dan CF. Bisa memberi umpan pendek atau 1-2 dengan AMF CF. Berfungsi seperti penjembatan dari lini kedua ke lini depan. Saat kamu pakai creative playmaker atau whole player di belakangnya, second striker bisa bantu nyambungin aliran bola ke sayap atau tusukan ke depan. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing.
I'm a phenomenon. Walau tidak stay di depan, dia bisa menarik perhatian bek lawan dengan pergerakan bebas. Saat dia turun, bek bisa ikut turun dan ini membuka ruang buat CF kamu. Dia tetap bisa jadi pencetak gol dari bola pantul, rebound, atau saat CF dikawal ketat. Di posisi edge of the box, dia bisa shoot dari luar kotak penalti. Second striker tanpa playstyle adalah peran paling fleksibel dan kreatif, tapi butuh skill user yang paham alur permainan. Kalau kamu suka gaya main bebas, variatif, dan sering eksplorasi kombinasi taktik, SS No Playstyle bisa jadi senjata rahasia dalam formasi kamu. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Selanjutnya mari kita bahas fungsi dan peran dua goal poacher, Kylian Mbappe dan Luis Suarez. Goal poacher adalah tipe striker yang fokus penuh pada mencetak gol dari dalam kotak penalti. Dia jarang turun bantu build up dan jarang bergerak ke sayap. Fokusnya cuma satu, berada di tempat dan waktu yang tepat untuk mencetak gol. Dengan dua goal poacher, kamu punya dua ancaman konstan di dalam kotak penalti. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Tugas utama mereka adalah menyelesaikan setiap peluang dari umpan terobosan, cutback, crossing, atau bola muntah. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Saat lawan parkir bus, dua striker ini bisa menarik bek tengah keluar posisi dan menciptakan celah untuk SS atau AMF menyusup. Mereka bisa duel fisik dengan bek dan jadi pemantul bola. Ketika bola dikirim lewat sayap, dua goal poacher bisa berbagi posisi. Satu ke tiang dekat, satu ke tiang jauh. Kalau kamu pakai gaya build up long ball counter atau quick counter, dua goal poacher sangat cocok. Mereka bisa langsung berlari ke ruang setelah bola panjang dikirim dari lini tengah atau sayap. Mari kita lihat gaya bermain tim yang paling cocok di formasi ini. Menurut Siawani, gaya bermain tim yang paling cocok adalah serangan balik dan serangan balik cepat. Dan begini settingan taktik instruksi individu yang saya gunakan di formasi ini. Pada instruksi menyerang 1, saya berikan instruksi anchoring atau jangkar pada second striker yang saya gunakan. Untuk instruksi menyerang 2, saya berikan instruksi bertahan pada gelandang DMF. Kemudian pada instruksi bertahan 1 dan 2, saya berikan instruksi target serangan balik kepada dua goal poacher yang saya gunakan. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Kalau lo butuh formasi buat naik divisi tapi tetap enjoy mainnya, formasi 4-1-2-3 ini wajib lo coba. Jangan lupa like, komen strategi favorit lo, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan konten eFootball lainnya. Sampai jumpa di formasi gila berikutnya. Stay OP, stay di Denong Channel.